Jagur menerima kutukan babi ngepet demi kekayaan, tapi kegelapan itu mulai menguasainya. Liris berusaha menyelamatkannya, tapi rahasia di balik kutukan justru mengancam seluruh desa. Mampukah ia menghentikannya? Begini kisah lengkapnya. Di tengah hutan lebat yang jarang disentuh manusia, ada sebuah gubuk tua yang dihuni oleh seorang pria tua bernama Karsa. Ia hidup menyendiri, dikenal sebagai dukun hebat sekaligus penjaga rahasia gelap yang tak pernah diceritakan kepada siapapun. Namun suatu malam sebuah suara asing mengetuk pintu gubuknya. "Dukun Karsa," ucap suara serak itu dari balik pintu kayu lapuk. Ketika pintu dibuka, seorang pria bernama Jagur berdiri dengan wajah penuh kegelisahan. Jagur, seorang saudagar muda yang sedang bangkrut, memohon bantuan Karsa untuk mengubah hidupnya. Ia ingin kekayaan melimpah apapun risikonya. Karsa menatap pria itu lama. "Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Kau harus siap menerima kutukan yang mengikutinya." Tanpa ragu, Jagur mengangguk. Ia merasa putus asa dan yakin bisa menanggung apapun. Karsa pun memulai ritual di tengah malam. Ia tidak menggunakan mantra kuno dan benda-benda keramat, hingga suasana di gubuk itu berubah mencekam. Angin dingin menyapu, dan api dari lilin-lilin ritual tiba-tiba membesar. Ketika ritual selesai, Karsa menyerahkan seekor kain hitam bergambar siluet babi. "Mulai malam ini, kau akan menjadi seorang babi ngepet. Gunakan ini untuk bertransformasi dan mencuri kekayaan dari siapapun. Namun ingat, jangan pernah melupakan asal-usulmu. Tidak mensingkirkan biarkan tak siapapun mengetahui identitasmu." Jagur menerima kain itu dan segera mencobanya. Benar saja, tubuhnya berubah menjadi seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala. Malam itu ia mulai beraksi. Dari rumah ke rumah, kekayaan para warga raib tanpa jejak. Dalam waktu singkat, Jagur menjadi kaya raya. Rumahnya megah, perhiasannya berlimpah, dan ia hidup seperti raja. Namun pewayaan itu datang dengan harga. Setiap kali Jagur berubah menjadi babi ngepet, ia merasa bagian dari jiwanya terkikis. Di malam-malam tertentu, ia mendengar bisikan-bisikan aneh dari kegelapan yang memanggil namanya. Ia mencoba mengabaikan, tetapi bayangan seekor babi hitam besar sering muncul di cermin rumahnya, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Suatu malam Jagur kehilangan kendali. Ketika ia berubah menjadi babi ngepet, ia tak bisa lagi kembali ke wujud manusianya. Ia mengamuk di tengah desa, membuat warga ketakutan. Di tengah kekacauan itu, seorang gadis muda bernama Liris, yang dikenal cerdas dan penuh rasa ingin tahu, memutuskan untuk mengungkap misteri ini. Liris menemukan catatan lama milik Karsa yang menjelaskan bahwa kutukan babi ngepet hanya bisa dipatahkan jika seseorang memiliki keberanian untuk menghadapi rasa takut terdalamnya. Namun kutukan itu juga akan memakan korban jika dibiarkan terlalu lama. Liris bergegas mencari Jagur, yang kini hanya mampu mendengus liar dengan tubuh penuh luka. Namun belum selesai Liris menyusun rencana, Karsa muncul di tengah malam dengan senyum penuh teka-teki. "Apa kau yakin ingin menolong dia? Tidak semua kutukan layak dipatahkan." Ketika Liris mencoba melawan, Karsa mengungkapkan sebuah fakta mengerikan. Kutukan itu bukan hanya hukuman bagi Jagur, tetapi juga jebakan untuk menyegel dosa-dosa Karsa sendiri di masa lalu. Kini Liris harus memilih, menyelamatkan Jagur dan membiarkan Karsa kembali menjadi ancaman, atau membiarkan kutukan terus berlangsung dan melindungi desa dari bahaya yang lebih besar. Liris berdiri terpaku di tengah gelapnya malam, di hadapannya Karsa yang tersenyum dengan tatapan licik. Dan di belakangnya, suara napas berat Jagur yang kini sepenuhnya berubah menjadi babi besar. Matanya merah menyala seperti bara api. Pilihan yang ada di hadapannya begitu berat, menyelamatkan satu nyawa dengan risiko besar atau membiarkan kutukan itu menjerat Jagur selamanya. "Apa maksudmu, Karsa?" tanya Liris. Suaranya gemetar namun tetap tegar. Karsa berjalan mendekat, langkahnya pelan namun penuh dengan aura ancaman. "Kutukan ini bukan hanya hukuman untuk Jagur. Kutukan ini adalah bagian dari jiwaku sendiri. Setiap kali ada yang menggunakan kekuatan babi ngepet, mereka sebenarnya memperkuat kekuatan jahat yang telah lama aku kunci. Semakin banyak dosa yang mereka lakukan, semakin kuat aku menjadi." Liris terkejut mendengar pengakuan itu. Ternyata Karsa bukan hanya seorang dukun biasa. Ia adalah penjaga kutukan sekaligus sumber dari kekuatan jahat itu sendiri. Dan jika kutukan ini dipatahkan, maka kekuatan jahat Karsa akan terbebas sepenuhnya. Tapi jika aku membiarkan ini, Jagur akan hancur. "Apa kau tidak punya hati?" sergah Liris mencoba mencari jalan keluar. Karsa tertawa kecil. "Hati? Apa gunanya hati dalam dunia yang penuh keserakahan? Jagur sendiri memilih jalannya, Liris. Dan kau punya pilihan. Apakah kau ingin menjadi pahlawan bagi seseorang yang tidak pantas diselamatkan? Atau menjadi penjaga desa yang melindungi mereka dari ancaman yang lebih besar?" Liris terdiam, pikirannya kacau.
Ia tahu Karsa benar dalam satu hal. Jagur telah memilih jalannya sendiri. Namun ia juga tahu bahwa setiap orang layak diberi kesempatan untuk menebus kesalahan mereka. Sementara itu, di belakangnya, Jagur yang masih dalam wujud babi ngepet mulai mengeluarkan suara aneh. Ia tidak hanya mendengus, tapi juga mengerang seperti manusia yang merasakan kesakitan luar biasa. Liris memutar tubuhnya dan melihat sesuatu yang aneh. Bayangan hitam besar berbentuk babi muncul dari tubuh Jagur, perlahan membesar, seperti entitas yang terpisah dari dirinya. Karsa tersenyum lebar. Ah, itu dia. Jiwa asli dari kutukan ini. Semakin lama dia bertahan, semakin besar kekuatan kegelapan itu akan lahir. Ia namunan sesuatu yang tidak diduga terjadi. Bayangan itu tidak menyerang Liris atau Jagur. Sebaliknya, ia berbalik menghadap Karsa, seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Karsa mundur selangkah, wajahnya berubah menjadi cemas. Tidak mungkin. Kau tidak boleh memberontak, teriak Karsa. Liris segera menyadari sesuatu. Kekuatan kutukan ini bukan hanya milik Karsa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih liar yang bahkan Karsa sendiri tidak bisa kendalikan. Melihat celah ini, Liris memutuskan untuk bertindak cepat. Ia mengambil secarik kain hitam yang terjatuh dari tubuh Jagur. Kain itu adalah sumber transformasi Jagur menjadi babi ngepet. Dengan keberanian yang tersisa, Liris melilitkan kain itu di tangannya dan memejamkan mata. Ia mengingat mantra yang ia baca dari catatan Karsa sebelumnya dan mulai mengucapkannya. Dengan lantang, bayangan besar itu mengamuk, angin bertiup kencang, dan tanah bergetar. Karsa mencoba menghentikan Liris, tetapi entitas bayangan itu menyerangnya, mendorongnya mundur. Ketika Liris menyelesaikan mantra, kain hitam itu terbakar di tangannya, mengeluarkan cahaya terang yang menyilaukan. Jagur tiba-tiba jatuh ke tanah, kembali ke wujud manusianya. Ia terlihat lemah namun hidup. Bayangan besar itu perlahan menghilang, tetapi tidak sepenuhnya. Sebagian dari bayangan itu meresap kembali ke dalam tubuh Karsa. Karsa tertawa pelan, napasnya berat. Kau pikir kau sudah menang, Liris? Kau hanya memperpanjang waktu. Kuaka rezeki medisen dan kutukan ini akan lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum Liris sempat menjawab, Karsa menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Jagur membuka matanya perlahan, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak tahu semua ini akan terjadi. Aku hanya ingin kaya. Liris memandangnya dingin. Keserakahanmu hampir menghancurkan kita semua. Jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, kau harus membantu menghentikan Karsa ketika ia kembali. Jagur mengangguk lemah, menyadari bahwa jalan panjang menantinya. Sementara itu, Liris tahu bahwa pertempuran baru saja dimulai. Karsa mungkin telah mundur untuk saat ini, tetapi ia akan kembali, membawa kegelapan yang lebih besar. Dan di balik kegelapan hutan, suara-suara misterius mulai terdengar lagi. Sebuah tanda bahwa kutukan itu belum sepenuhnya berakhir. Hari-hari berlalu setelah malam penuh teror itu, tetapi bayangan gelap dari kejadian tersebut terus menghantui Liris dan Jagur. Jagur mulai tinggal di rumah kecil di pinggiran desa, menjauh dari semua orang. Ia ingin menebus kesalahannya, tetapi desa tetap memandangnya dengan curiga. Sementara itu, Liris mendapati dirinya semakin tertarik pada catatan-catatan Karsa yang ia temukan. Catatan itu penuh dengan rahasia kuno, tentang kutukan dan makhluk-makhluk kegelapan. Semakin ia membaca, semakin ia sadar bahwa Karsa bukan sekadar dukun biasa, tetapi perantara kekuatan yang jauh lebih besar dan berbahaya. Di malam ketiga setelah pertemuan terakhir mereka, Liris terbangun dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat hutan di sekitar desa terbakar oleh api hitam, dan di tengahnya berdiri Karsa, matanya menyala merah seperti dua obor neraka. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan babi besar berlari, menghancurkan segalanya. Ia mendengar suara Karsa berbisik dalam kegelapan. Waktumu semakin singkat, Liris. Bersiaplah menghadapi apa yang akan datang. Ketika terbangun, Liris menemukan sesuatu yang aneh di mejanya. Sebuah gulungan kecil yang bukan miliknya tergeletak di sana, seolah muncul entah dari mana. Dengan hati-hati, ia membuka gulungan itu dan membaca isinya. Ternyata, itu adalah peta yang menunjukkan jalan menuju tempat rahasia di tengah hutan, tempat Karsa pertama kali menerima kekuatannya. Apa ini jebakan? Pikir Liris. Namun, rasa penasaran dan tanggung jawabnya lebih besar daripada ketakutannya. Ia tahu bahwa jika ingin menghentikan Karsa, ia harus memahami sumber kekuatannya. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk pergi. Liris memanggil Jagur untuk menemaninya. Awalnya Jagur ragu, tetapi akhirnya setuju. Aku punya banyak hal untuk kutebus. Jika ini bisa membantumu menghentikan Karsa, aku akan ikut. Mereka memasuki hutan dengan membawa peta itu. Semakin dalam mereka masuk, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Udara menjadi dingin meski malam itu cerah. Pohon-pohon tampak bergerak seolah-olah mengawasi mereka.
Akhirnya mereka tiba di tempat yang ditunjukkan peta, sebuah kuil. Batu kuno yang hampir tertutup oleh akar-akar pohon besar. Di atas pintu kuil, ada ukiran babi hitam dengan mata merah menyala, simbol yang sama dengan yang ada di kain hitam Jagur dulu. Ketika mereka masuk ke dalam kuil, suasana semakin mencekam. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lukisan yang menggambarkan sejarah kutukan babi ngepet. Mereka melihat gambar-gambar manusia yang berubah menjadi babi, menjarah, dan akhirnya ditelan oleh bayangan gelap. Di tengah ruangan utama, mereka menemukan sebuah altar besar dengan sebuah buku tua yang terbuka. Buku itu memancarkan cahaya merah redup, dan di sekitarnya ada lingkaran ritual yang dilukis dengan darah kering. Ini pasti sumber kekuatannya, gumam Jagur. Liris mendekati buku itu dengan hati-hati. Ketika ia menyentuhnya, suara Karsa tiba-tiba bergema di ruangan itu. Kalian benar-benar nekat datang ke sini. Apa kalian pikir bisa menghentikan aku dengan menemukan ini? Dari bayangan di sudut ruangan, Karsa muncul, tetapi kali ini ia terlihat berbeda. Wajahnya setengah manusia, setengah bayangan hitam pekat, dan tubuhnya menyatu dengan entitas gelap yang mereka lihat sebelumnya. Sudah terlambat, Liris. Kekuatan ini adalah bagian dariku sekarang. Bahkan jika kau menghancurkan kuil ini, kutukan akan tetap hidup dalam darah mereka yang serakah. Liris berdiri tegak meskipun tubuhnya gemetar. Kau salah, Karsa. Kutukan ini hanya hidup karena keserakahanmu dan mereka yang kau jerat. Jika aku bisa memutuskan rantai itu, kekuatanmu akan berakhir. Karsa tertawa keras. Kau benar-benar percaya diri, anak kecil. Kalau begitu, coba hentikan aku. Pertarungan pun dimulai. Karsa menggunakan kekuatan bayangannya untuk menyerang mereka. Sementara Liris mencoba membaca mantra dari buku itu, mencari cara untuk memutuskan kutukan. Jagur, meskipun masih lemah, berusaha melindungi Liris dari serangan-serangan Karsa. Namun, saat keadaan semakin kacau, Liris menemukan sesuatu di buku itu. Ternyata untuk menghentikan kutukan, seseorang harus menjadi perantara. Terakhir, menyerap seluruh energi kegelapan dan menyegel Karsa di dalam tubuh mereka. Ini satu-satunya cara, bisik Liris. Jagur melihat apa yang sedang dilakukan Liris dan mencoba menghentikannya. Tidak, kau tidak bisa melakukannya. Ini terlalu berbahaya. Namun Liris hanya tersenyum tipis. Aku sudah memilih Jagur. Ini untuk desa, untuk semua orang. Dengan satu mantra terakhir, Liris menyerap energi dari lingkaran ritual dan memaksa Karsa kembali ke dalam bayangan. Tubuh Liris bersinar terang, dan Karsa berteriak marah sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika semuanya berakhir, Liris jatuh pingsan. Tubuhnya lemah tetapi hidup. Jagur membawanya keluar dari kuil, dan kuil itu runtuh di belakang mereka, mengubur semua jejak kekuatan kegelapan itu. Namun dalam hati Jagur, ia tahu bahwa Liris kini menyimpan sesuatu yang baru, sisa dari kutukan itu. Apa yang akan terjadi pada Liris selanjutnya masih menjadi misteri, tetapi satu hal pasti, perjuangan ini belum selesai. Kegelapan mungkin telah disegel, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Jagur membawa tubuh Liris yang lemah kembali ke desa. Udara dingin menusuk, namun malam itu begitu tenang, seolah-olah alam tahu bahwa pertempuran telah usai untuk sementara. Warga desa yang masih takut dan bingung memandang mereka dari kejauhan. Beberapa hari berlalu, Liris akhirnya siuman. Tubuhnya terasa berat, namun yang lebih mengganggunya adalah sesuatu yang baru ia rasakan di dalam dirinya. Kegelapan yang tadinya menjadi milik Karsa kini bersemayam dalam dirinya, meskipun jauh lebih lemah. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan samar di sudut pikirannya, seperti bayangan yang terus mengikuti. Jagur menemaninya setiap hari, berusaha membantu sebisa mungkin. Ia telah berubah menjadi orang yang berbeda, penuh penyesalan dan rasa tanggung jawab. Ia bekerja membantu warga desa yang sebelumnya, menjadi korban ulahnya saat menjadi babi ngepet. Namun warga tetap tidak mudah memaafkannya. Sampai kapan ini akan bertahan, Jagur? Tanya Liris pada suatu malam ketika mereka duduk di depan perapian kecil. Apanya? Balas Jagur. Bayangan ini, kegelapan ini, aku bisa merasakannya. Dia belum sepenuhnya pergi. Karsa mungkin telah lenyap, tapi kekuatannya masih ada di dalam diriku. Dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa menahannya. Jagur terdiam. Ia tahu bahwa Liris memikul beban yang sangat berat. Namun ia juga tahu bahwa Liris lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Beberapa minggu kemudian, Liris mulai memperhatikan perubahan kecil pada dirinya. Ia bisa merasakan emosi orang lain lebih intens, terutama keserakahan atau niat buruk. Jika seseorang memiliki niat jahat, ia bisa melihat bayangan samar di sekitar orang itu. Kegelapan dalam dirinya tampaknya memberinya kemampuan untuk mendeteksi dan melawan niat buruk. Namun kemampuan itu datang dengan harga. Setiap kali ia menggunakan kekuatan itu, ia merasakan bayangan di dalam dirinya semakin kuat, seperti seekor binatang buas yang terus menunggu untuk lepas.
Pada suatu malam, bayangan Karsa muncul di dalam mimpinya, namun kali ini ia tidak seperti dulu. Ia terlihat lebih kecil, lebih lemah. "Kau pikir kau telah menang?" bisiknya. "Aku adalah bagian dari dirimu sekarang. Liris, kau tidak akan bisa menghindari kegelapan ini. Cepat atau lambat, kau akan menyerah seperti yang lain." Liris terbangun dengan keringat dingin. Namun kali ini ia tidak merasa takut. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa, setidaknya untuk sementara waktu. "Aku harus pergi, Jagur," katanya. "Kegelapan ini adalah ancaman bagi desa. Itsake bintang kali dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku harus mencari cara untuk mengendalikannya." Jagur ingin ikut, tetapi Liris menolak. "Desa ini membutuhkanmu. Kau harus tetap di sini, membuktikan bahwa kau bisa menebus kesalahanmu. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari aku akan kembali." Di pagi yang sunyi, Liris meninggalkan desa dengan membawa buku kuno dari kuil, Karsa dan tekad untuk melawan kegelapan di dalam dirinya. Ia berkelana dari satu tempat ke tempat lain, mencari jawaban di antara para dukun, penjaga tradisi kuno, dan orang-orang bijak yang memahami dunia magis. Waktu berlalu, desa akhirnya kembali tenang. Jagur bekerja keras, perlahan-lahan mendapatkan kembali kepercayaan warga. Namun ia sering memandang ke arah hutan, berharap suatu hari Liris akan kembali. Bertahun-tahun kemudian, sebuah kabar datang ke desa. Beberapa orang mengaku melihat seorang wanita muda dengan mata tajam dan aura gelap, tetapi penuh kebaikan, yang membantu orang-orang dari ancaman makhluk gaib dan kutukan. Ya, namanya tidak pernah disebutkan, tetapi mereka yang bertemu dengannya tahu bahwa ia pernah melawan kegelapan dan menang. Di suatu senja, ketika Jagur berdiri di tepi desa, ia melihat sosok di kejauhan. Seorang wanita dengan jubah hitam berjalan mendekat. Ia tersenyum tipis, matanya masih seteduh dulu. "Liris, aku kembali," katanya pelan. "Tapi hanya untuk sementara. Masih banyak yang harus kulakukan." Malam itu, mereka berbicara lama. Liris menceritakan perjalanannya, bagaimana ia belajar, mengendalikan kegelapan di dalam dirinya, menjadikannya alat untuk melindungi orang lain. Ia bukan lagi gadis biasa dari desa kecil itu. Ia telah menjadi penjaga, penyeimbang antara terang dan gelap. Namun sebelum pagi tiba, Liris pergi lagi, meninggalkan harapan di hati Jagur dan desa itu. Kini mereka tahu, meskipun ancaman Karsa telah usai, dunia ini selalu penuh dengan bayangan. Dan selama Liris ada di luar sana, mereka tahu ada seseorang yang menjaga mereka dari kejauhan.